Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur, di Digipreneur TV. Kita kembali lagi untuk sharing ya, menyapa teman-teman di YouTube. Nah, sharing apa kali ini? Nah, saya akan sharing ya. Ini saya tampilin dulu ya. Saya tampilin dulu slide saya ya, yang akan saya sharingkan ke teman-teman. Ini, ya. Nah, jadi udah muncul. Saya akan sharing tentang yang namanya ini ya. Muncul ya. Ada video, ada gambar orang lagi masuk di dalam pantai ya, masuk di laut ya, lagi berenang, tapi pakaiannya kerja ya. Dia lagi menyelam ya, lagi snorkeling ya, pakai snorkel, dan dia lagi megang iPad, bajunya kerja, baju kerja. Nah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Saya akan sharing pada teman-teman ya, selama di episode kali ini saya akan sharing tentang yang namanya walk in passion ya. Bekerja dengan passion ya. Gimana sih bekerja dengan passion? Berbisnis dengan passion itu juga bisa termasuk ya. Work with passion ya. Work with passion. Atau kalau Anda yang pengusaha, Anda yang entrepreneur, kata-katanya jadi business with passion. Business with passion. Nah, ini. Work with passion dan business with passion. Gimana caranya? Nah, saya akan sharing ya kepada teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini. Work with passion and business with passion. Itu topik kita kali ini ya. Saya akan banyak ya memberikan materi ya. Kali ini untuk video kali ini kita berbicara tentang passion ya. Kita berbicara dengan passion. Nah, passion itu apa sih ya? Apa sih passion ya? Apa bedanya bekerja biasa dengan bekerja dengan passion ya? Apa bedanya? Berbisnis biasa dengan berbisnis dengan passion ya. Nah, apa bedanya? Itu saya akan bahas ya. Ini saya akan kasih slide ya. Jadi supaya teman-teman tahu ada yang dinamakan job, pekerjaan itu ada 3 kata ya. Ada 3 definisi dari pekerjaan. Job yang pertama, yang kedua adalah karir ya. Yang ketiga adalah calling ya. Yang pertama job, yang kedua karir, yang ketiga calling ya. Sama-sama ini pekerjaan kita, tetap sama-sama pekerjaan kita. Bedanya di mana? Nah, bedanya di sini. Saya akan ini ya. Nah, ini bedanya di sini. Nah, apa bedanya job, karir, dan calling? Oh ya, sebelum saya teruskan, teman-teman bisa ini ya. Ini saya punya slide. Ini nanti akan saya jadikan e-book ya. Nah, teman-teman yang mau slide saya ini, slide materi saya ini bisa ya. Caranya gimana? Simple banget. Teman-teman tinggal tag saya ya. Jadi screenshot ini. Jadi teman-teman kan lagi belajar ini di YouTube. Teman-teman screenshot aja ya. Lalu tag di Instagramnya teman-teman, di story-nya teman-teman, tag ke saya. Instagram saya ini @mr.royli ya. Ini Instagram saya @mr.royli. Tag ke saya. Tag ke saya, kata-katanya apa?
belajar dengan Mr. Royli memang dahsyat. Ya. Sekali lagi ya, belajar dengan @mr.royli memang dahsyat. Nah, @mr.royli di tag ke saya supaya saya tahu notifnya teman-teman ya. Setelah di tag nanti saya akan kirimkan materi ya. Slide-nya ini, materi ini berbentuk e-book ya, berbentuk PDF akan saya kirimkan ke teman-teman. Ya. Materi tentang ini ya, job core ini, work with passion and business with passion. Itu akan saya sharingkan kepada teman-teman. Langsung saya kirim ya. Jadi kirim screenshot, lalu kirimkan ke IG story ya teman-teman, posting di IG story, tag di saya ya, @mr.royli. Kata-katanya adalah belajar dengan @mr.royli memang top. Nanti terus saya kasih materi ini free ya, for free ya, secara gratis ya. Oke, nah bedanya apa sih job, karir, dan calling ya? Bedanya ini ya. Kalau job, pekerjaan itu motivasi ya, motivasi ya. Jadi motivasinya, nah ini saya bikin tabel aja supaya gampang ya. Ini ya, saya bikin tabel. Supaya teman-teman tahu perbedaannya ya. Ini ya. Bedanya job, karir, calling ya. Apa bedanya? Kalau motivasinya, nah ini, motivasi. Ini apakah bisa diganti teksnya supaya bagus ya. Nah ini ya. Nah ini. Apa bedanya? Nah ini saya besarin ya, saya besarin. Nah, ini. Kalau Anda job, itu motivasi Anda itu cuma dapat gaji doang ya. Itu motivasi Anda. Motivasi Anda satu-satunya Anda bekerja di bisnis Anda atau di perusahaan Anda itu job. Karena ini job, saya berharap dapat gaji. Yang saya harapkan adalah gaji. Titik, itu aja. Anda bekerja karena kebutuhan ya. Karena tugas ya. Karena kebutuhan ya. Saya butuh pekerjaan itu, maka saya kerjakan ya. Anggapan ya, anggapan, asumsinya ya. Asumsinya. Dan saya ya, ekspektasi saya, keinginan saya adalah goal saya ya, goal saya tidak ada, saya tidak punya goal. Jadi bekerja tidak punya goal. Goalnya tidak ada ya. Jadi kalau Anda menganggap bisnis Anda atau pekerjaan Anda sebagai sebuah job, hanya job doang, maka motivasi Anda cuma gaji doang. Kenapa saya mengerjakan pekerjaan saya? Karena ini kebutuhan. Dan goal saya di pekerjaan saya nggak ada. Yang penting saya kerja, saya digaji, udah, titik. That's it ya, titik udah. Ngapain ya kerja lebih ya? Nah, ini. Lalu yang dicari ini ya. Yang dicari waktu bekerja adalah liburan atau Friday atau hari Jumat ya, weekend. Yang dicari adalah liburan dan weekend dan liburan ya, weekend dan liburan. Ini yang dicari ya. Weekend dan liburan. Nah, kalau Anda menganggap bisnis Anda, pekerjaan Anda itu cuma motivasi saya cuma dapat income, cuma dapat gaji. Karena saya butuh pekerjaan ini, saya lakukan. Saya tidak punya goal di sana. Yang dicari adalah weekend ya. Saya cuma cari ketika saya kerja kapan ya weekend ya. Kapan hari Jumat ya? Dan cepat selesai hari Jumat supaya saya bisa santai-santai. Pikirannya seperti itu. Kapan ya liburan ya? Kalau bisa tuh liburan 1 minggu ya kan, 2 minggu kerja 1 hari, liburan 1 minggu kerja 1 hari ya. Pikirnya ada seperti itu ya. Makanya pandemik ini kan
Ini seperti ya, yang di atas itu tahu kalau Anda itu sebenarnya suka libur. Kapan sih yang di atas itu tahu kalau Anda ini sukanya tanggal merah ya? Akhirnya dikasih tanggal merah semua Anda. Ya. Teman-teman dikasih tanggal merah semua. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tanggal merah. PSBB ya, udah berbulan-bulan. Ini bulan ketiga ya kita PSBB ya. Dikasih ya. Nah, itu kalau Anda berpikirnya job ya. Kapok akhirnya ya. Yang kedua adalah kalau Anda berpikir sebagai karir ya. Motivasinya Anda apa? Ya tetap ya duit, ya gaji, ya atau income. Ya. Tapi ada lagi dan peningkatan ya gaji. Nah, ini ya. Anda yang cari tetap, saya carinya tetap gaji, saya tetap carinya income ya. Nah, coba saya hapus. Nah ini lebih bagus. Saya tetap carinya gaji, saya tetap carinya income ya. Nah, asumsinya bekerja itu seperti perlombaan. Ini karir saya. Saya mulai karir dari staff. Lalu saya mau mulai karir, staff naik supervisor. Nah, itu kan ada peningkatan ya. Gaji staff sama gaji supervisor sama gaji manajer itu beda. Ada peningkatan di sana. Ini motivasinya gaji pertama. Terus kedua ada peningkatan gaji. Saya nggak cuma kerja aja, ya kan, tapi saya kerja dan saya ingin dapat peningkatan gaji. Ada peningkatan. Dan karena itu saya harus berlomba dengan yang lain supaya bisa cepat naik gaji. Ini asumsinya, bekerja dianggap sebagai perlombaan. Nah, goalnya apa? Ya, selain duit ya, prestis ya. Lebih prestis mana antara staff dengan supervisor? Lebih prestis mana antara supervisor dengan manajer? Lebih prestis mana antara manajer dengan direktur? Direksi ya. Beda prestisnya. Ini incer itu. Wah, enak ya kalau saya sebagai manajer, saya bisa pimpin anak buah ya. Mungkin yang sekarang jadi musuh saya akhirnya jadi bawahan saya ya. Jadi anak buah saya. Mikirnya seperti itu goal. Anda berpikir sebagai karir ya. Yang dicari apa? Promosi. Kapan ya? Dia udah nggak mikir kapan ya weekend itu kapan. Dia nggak mikir seperti itu. Dia nggak mikir juga kapan ya promosi itu kapan ya. Kapan liburan kapan ya, holiday itu kapan? Dia nggak mikir seperti itu. Dia pikir kapan saya dapat naik gaji, kapan saya jabatan saya meningkat. Jadi ada pengembangan kapan ya saya bisa naik dari staff bisa naik jadi supervisor. Dari supervisor bisa naik jadi manager. Dari manager bisa naik jadi GM, general manager. Dari general manager gimana caranya bisa naik jadi direktur, direksi ya. Pikirnya seperti promosi, promosi, promosi. Dia berasumsi basisnya nggak cuma kebutuhan aja. Saya butuh makan karena itu saya butuh kerja. Enggak. Dia berasumsi ini karir saya harus berlomba dengan yang lain. Berlomba lebih cepat. Kalau misalnya Anda sales staff ya, si A itu sales staff ya, staff di bidang penjualan, sales ya, maka dia pikirnya adalah gimana caranya saya cepat-cepat dipromosi, saya harus berlomba dengan sales yang lain, omset saya harus lebih tinggi daripada yang lain, supaya apa? Supaya saya dipromosi, supaya saya dapat kenaikan gaji, supaya saya dapat peningkatan karir ya, peningkatan jabatan, peningkatan pangkat ya. Itu berpikirnya sebagai karir. Ternyata itu belum cukup ya. Itu yang nomor 2. Nah, kalau Anda bekerja dengan passion, kalau Anda bisnis with passion, ada tambahan passion di sana, Anda masuk level 3. Walk 3.0 ya. Ini walk memandang pekerjaan sebagai job, itu walk 1.0 ya. Level 1 ya. Mindset Anda tentang bekerja level 1. Anda level 2, walk 2.0 adalah Anda berpikir bekerja itu sebagai karir ya, sebagai karir ya. Kalau Anda mindset Anda meningkat lagi ya, Anda punya pemahaman yang mendalam, Anda punya pemahaman yang lebih, maka Anda berpikir yang ketiga, calling ya. Bekerja itu seperti panggilan ya, itu panggilan hidup ya. Panggilan hidup saya itu ini ya. Nah, apa itu? Motivasinya apa?
Nah, motivasinya adalah visi, vision ya. Misalnya Anda bekerja sebagai sales ya. Anda akan berpikir, ini panggilan saya adalah menjual. Saya suka jualan. Motivasi saya visi. Visi saya menjadi penjual profesional. Visi saya gimana saya bisa menjual sebanyak mungkin supaya nanti next time kalau saya buka perusahaan yang serupa, buka perusahaan sejenis, saya bisa jualan dengan gampangnya. Nah, punya visi. Apa yang dia kerjakan di masa depan. Nggak cuma gaji aja, peningkatan karir, tapi jauh lebih dari itu. Ya. Dia nggak mikir cuma promosi doang, nggak. Nah, orang yang seperti ini menganggap pekerjaan sebagai panggilan hidupnya, sebagai calling. Dia berasumsi pekerjaan itu sebagai privilege. Privilege. Ini ya tulisnya ya. Privilege. Nah, privilege dia menganggap, nah ini tulisannya PRIVILEGE. Nah ini dia menganggap bekerja itu sebagai privilege, ya, sebagai keistimewaan. Dia nggak cuma menganggap bahwa bekerja itu cuma kebutuhan aja. Saya butuh makan oleh karena itu saya kerja. Nggak cuma seperti itu. Dia juga nggak cuma berpikir saya bekerja ini, saya berlomba dengan yang lain ya. Lebih tinggi omsetnya, lebih tinggi salesnya, lebih tinggi tingkat closing-nya. Dia nggak cuma berpikir seperti itu, tapi di atas itu. Saya beruntung bisa bekerja seperti ini. Saya beruntung bisa dikasih kesempatan untuk belajar di sini. Saya beruntung bisa masuk ke bisnis ini. Nah, privilege dia berasumsi bahwa ini sebuah kesempatan, sebuah peluang ya. Itu. Lalu goal-nya apa? Goal-nya adalah membuat dunia menjadi lebih baik ya, better world. Atau fulfill the dream ya. Mencapai mimpi. Mimpinya itu ya. Saya geser ya supaya kelihatan. Nah, atau fulfill the dream. Jadi kalau orang yang bekerja menganggap pekerjaannya itu sebagai panggilan hidup ya, calling ya, dia nggak cuma berpikir bahwa saya bekerja ini cuma bekerja aja, nggak ada goal, enggak. Dia nggak berpikir bahwa oh nanti ketika saya naik jabatan, ketika bisa saya meningkat, ya prestasi saya lebih tinggi. Dulu kalau resto saya cuma satu ya kan, saya naik kemana-mana naik Avanza misalnya seperti itu. Resto saya sekarang 10 ya, saya naik Mercy ya. Resto saya 100 ya, saya naik mobil sport dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Dia nggak cuma mengincar sebagai prestis ya. Tapi kalau orang yang berbisnis atau bekerja menganggap itu sebagai sebuah calling atau sebuah panggilan hidup, dia akan berpikir, dia akan memikirkan bahwa yang namanya pekerjaan dia, goal-nya adalah membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik ya. Karena adanya bisnis dia. Karena adanya pekerjaan dia. Jadi goal-nya adalah fulfill the dream ya. Fulfill the dream. Fulfill the vision ya. Memenuhi visinya dia. Kalau dia misalnya bergerak di bidang makanan ya kan, tujuannya adalah gimana supaya restoku ini the best di kotanya atau the best di Indonesia ya kan, ada dream di sana. Dan karena ada restoranku yang ada di sana membuat kota ini menjadi lebih indah ya. Lebih ada variasi baru ya. Jadi di tingkatan lebih tinggi ini adalah orang yang berpikir pekerjaan work 3.0 ya, 3.0. Dan apa yang dicari ya? Yang dicari adalah bukan cuma kapan ya, Anda waktu bekerja, nggak cuma cari kapan ya liburan, kapan ya weekend itu kapan, supaya saya bisa santai. Dia juga nggak pikir tentang kapan ya saya bisa dipromosi, naik jabatan baru, atau kapan ya saya bisa buka cabang baru. Nggak cuma berpikir seperti itu. Yang dicari adalah lebih, pekerjaan lebih. Orang yang menganggap
bisnisnya dia sebagai sebuah panggilan hidup atau pekerjaannya dia sebagai sebuah panggilan hidup, maka dia akan yang dia cari adalah lebih banyak pekerjaan is okay. Karena bagi dia yang namanya pekerjaan sama permainan itu sama ya. Dia mengerjakannya nggak dibayar pun oke ya. Dia belajar sesuatu pasti ada yang dia bisa dapat dari sana. Jadi yang dipegang nggak cuma duit doang. Itulah ketika Anda berpikir bahwa yang namanya pekerjaan itu sebagai calling ya. Sebagai panggilan hidup ya. Sebagai panggilan hidup. Nggak cuma sebagai pekerjaan aja, nggak cuma cari gaji aja. Nggak. Ini ya. Sebagai calling ya, sebagai calling ya. Dan saya juga mau sharing buat teman-teman ya. Ini ada hasil riset ya. Nah, ini hasil riset yang saya mau sharingkan kepada teman-teman ya. Ini menurut profesor ya, profesor dari US, profesor manajemen dari US, dari University of California, profesor di University of California, ya. Morten Hansen. Dia mengatakan gini, orang yang bekerja dengan passion dan goal itu punya kinerja yang lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan orang yang cuma punya passion aja, nggak punya goal, atau punya goal aja nggak punya passion ya, atau nggak sama sekali ya. Orang yang menganggap pekerjaannya dengan passion dan goal ya ini. Passion dan goal punya hasil kinerja dan prestasi yang jauh lebih baik tidak memiliki ya. Nah, ini ya menarik ya quote-nya ya. Orang yang menganggap pekerjaannya itu ya ini menganggap orang yang bekerja dengan passion ya, orang yang bekerja dengan passion dan goal itu punya kinerja dan prestasi yang jauh lebih baik dibanding orang yang tidak memilikinya ya. Jadi ngefek ya. Jadi ternyata apa yang kita bahas ini ngefek ya di produktivitas di bisnis Anda, produktivitas di tempat kerja Anda, di perusahaan Anda itu ngefek ya. Orang yang punya passion, work 3.0 itu jauh lebih ngefek ya. Ini hasil riset pertama ya, ini bukti ya. Jadi saya share bukti ya. Fakta ya, fakta pertama ya. Ini fakta pertama. Lalu fakta kedua, ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman ya. Ini ada riset juga ya. Riset ini itu diselenggarakan di Jerman ya. Di negara-negara maju ada Jerman, ada US, ada Prancis ya. Ada ribuan pekerja, kira-kira ada 4.000 ya. 4.000 pekerja profesional yang diinterview dan ditanya ya. Apa yang membuat kamu ini bahagia sih? Apa yang efek sih di pekerjaan kamu, di bisnis kamu, di produktivitas kamu? Itu menurut kamu yang paling efek ya. Yang paling efek yang berpengaruh membuat kamu ini jadi bahagia, jadi produktif dan berpengaruh buat pekerjaan kamu ya. Apa? Itu apa? Kalau teman-teman tahu jawabannya apa? Nah, ini ya. Ini riset ya. Riset ini dari Happiness Poll ya. Riset dari Happiness Poll kepada 4.000 eksekutif di negara maju.
Risetnya apa? Apa yang membuat mereka bahagia, berpengaruh, dan lebih produktif dalam pekerjaannya? Nah, jawabannya mencengangkan ya. Ternyata bukan gaji, bukan income, bukan pujian dari bosnya, bukan siapa rekan kamu ya. Kamu punya di lingkungan yang positif, kamu punya rekan kerja yang positif, atau ada yang kenal di orang-orang di pekerjaan kamu, ternyata ada yang kenal, atau tingkat keakraban, atau gimana. Enggak, sama sekali enggak ya. Yang paling efek adalah jawabannya nih. Nah, ini saya geser. Memiliki goal atau tujuan. Jadi bukan income ya. Bukan income saya, dulunya saya dapat income sebulan 5 juta, terus di sini saya dapat 10 juta, saya lebih bahagia, lebih pengaruh, ya itu jelas ya. Tapi bukan itu, faktor yang paling menentukan ternyata bukan itu ya, bukan gaji ya. Secara logika mungkin seperti itu, ternyata ada jauh lebih, hal yang lebih besar, yang lebih berpengaruh, yang membuat orang-orang ini lebih berpengaruh, ya, lebih bahagia, mereka lebih semangat, lebih produktif, itu ternyata adalah memiliki goal atau tujuan itu. Ini fakta kedua ya. Fakta kedua. Jadi tujuan itu penting ya. Purpose ya, purpose of life. Anda bekerja ini menganggap ini bekerja cuma bekerja doang, atau Anda menganggap ini sebagai panggilan hidup Anda ya. Itulah bekerja with passion ya. Bekerja with passion. Kalau Anda bekerja dengan passion, Anda nggak mikir, Anda nggak akan memikirkan ini sebagai pekerjaan. Semakin banyak pekerjaan, Anda semakin happy. Karena bekerja Anda anggap sebagai sebuah permainan. Ya. Inilah yang disebut dengan business with passion. Work with passion. Ya. Ketika Anda memiliki sebuah tujuan, itu maknanya lebih dalam di dalam diri Anda. Ya. Anda memberi arti lebih. Misalnya Anda seorang pengajar, instruktur, ya, Anda seorang trainer. Anda menganggap bahwa saya ngajari orang, itu benar-benar ngefek supaya orang itu jauh lebih bagus, lebih baik, lebih berpengaruh, dan ada panggilan hidup di sana. Nggak cuma saya mengajari orang supaya dibayar, ya, supaya dibayar. Nggak cuma itu ya. Jadi karena Anda menganggap Anda bekerja dengan passion, Anda menganggap hidup itu seperti permainan. Ini sesuai dengan gambar yang tadi saya sampaikan buat teman-teman ya. Jadi orang ini lagi nyelam, lagi snorkeling sambil bekerja ya. Pakaiannya kerja tapi dia lagi snorkeling ya. Inilah work with passion ya. Jadi gambar ini punya arti yang mendalam ya. Punya arti yang mendalam ya. Dan passion ini sesuatu yang ditemukan ya. Bukan sesuatu yang ditemukan tapi dikembangkan ya. Jadi passion ini bukan ditemukan tapi dikembangkan ya. Jadi ada usaha di sana ya, ada usaha di sana. Ini ya. Passion itu dikembangkan, dibuat ya, bukan ditemukan. Wah, saya nggak passion desain. Ya. Oleh karena itu, mungkin saya nggak cocok sini. Bukan, itu ada artinya menemukan ya. Wah, saya nggak passion berbicara di depan. Saya nggak cocok untuk jadi speaker, atau wah, saya nggak passion di dunia komputer, di dunia IT ya, di dunia startup. Saya lihat website apa semua, bingung saya. Saya pakai aplikasi aja udah bingung. Itu bukan. Jadi passion itu bukan ditemukan, tapi dikembangkan ya. Dibuat ya. Ada usaha untuk ke sana ya. Ada usaha untuk ke sana ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan passion Anda? Bagaimana mengembangkan passion Anda? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Bagaimana mengembangkan passion Anda? Ya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Dan buat teman-teman
Yang sudah menonton video saya sampai akhir, saya kasih bonus buat teman-teman ya. Saya kasih bonus sekitar 80 ya, 80 materi yang sudah saya rekam berupa audio ya. Materi itu macam-macam, teman-teman bisa dapatkan itu secara free ya, secara gratis di mana di ini ya. Di Gibran Podcast ya. Jadi teman-teman tinggal install aja Spotify, bisa pakai Spotify atau Google Podcast. Anda ketik di Gibran langsung muncul ya. Dan di sana udah 80 ya. Per hari ini ada 80 ya. 80 materi audio yang sudah saya rekam buat teman-teman. Dan teman-teman bisa dengarkan itu for free ya. Dengan gratis ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar lebih, Anda bisa belajar di buku saya ya, Mentor Revolution, investasinya 150.000, dan khusus untuk teman-teman yang menonton video saya, Anda bisa dapat free ya, for free. Ini e-book saya kasih e-book saya, e-book Digipreneur, saya kasih juga rekaman training saya, ada training cara pintar jualan dari Instagram Story, training kedua workshop Instagram Marketing, dan training ketiga Instagram, cara membuat Instagram profile yang menjual dan profesional. Ya. Bonusnya total ada ya 3.650.000 itu bonusnya ya. Investasinya cuma 150.000 aja. Caranya gimana? Tinggal kirim WA ke admin saya, ini WA-nya. Lalu ketik beli buku MR plus 4 bonus ya. Lalu kirimkan email Anda. Itu. Oke. Sukses selalu buat teman-teman, dan mulai sekarang teman-teman bisa bekerja, berbisnis dengan passion. Sukses selalu buat teman-teman. Salam